Eh, Abimana melengu sehingga mengeluarkan erangan yang berat dan sangat seksi di telinga. Pria itu seperti terkena arus listrik tak kasat mata yang membuat hasratnya kian membuncah. Pangutan lembut yang diberikan oleh Tiara mampu membangkitkan gairah cintanya yang sudah sekian lama terpendam. Meskipun terkesan kaku dan terburu-buru, tapi Abimana sangat menyukai apa yang Tiara lakukan pada bibirnya. Ia pun semakin memperdalam ciumannya. Tiara mempererat pegangannya kepada kedua pundak Abimana. Ia mencengkram kedua bahu kokoh itu semakin kuat seiring dengan kuatnya hisapan yang Abimana berikan pada bibirnya. Abimana pun semakin berani bertindak lebih jauh. Tangannya tampak bergerak menyusuri punggung Tiara. Naik turun, naik turun. Tangannya terus mengusap punggung itu dengan lembut. Sehingga Tiara kian terbuai sampai akhirnya ia menarik diri karena nafasnya mulai tersengal. Abimana pun melepaskan ciumannya. Bibir mungil di depannya kini tampak sedikit bengkak akibat ulahnya. Ia menempelkan keningnya pada kening Tiara. Lalu mereka bertemu tatap dan tertawa kecil bersama. Kau cepat belajar rupanya. Puji Abimana lalu mengecup sekilas hidung Tiara. Belajar? Tiara tampak bingung. Pada ciuman pertamamu kau hanya diam saja. Tapi tadi kau sudah pandai membalasku, jawab Abimana yang membuat pipi Tiara bersemu merah. Tiara tidak berani menatap Abimana. Ia jadi malu karena ikut membalas ciuman dari suaminya. Habis, bagaimana lagi? Ternyata rasanya sangat memabukkan. Apalagi ini pengalaman pertamanya. Ia mulai menyukai bibir milik suaminya yang kalau bicara suka pedas, tapi kalau sedang berciuman ternyata rasanya sangat manis. Abimana tahu istrinya sedang malu. Ia mengangkat dagu Tiara, lalu kembali mengecup bibirnya sekilas. Tiara, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Ucap Abimana yang mampu membuat hati Tiara bergetar. Tiara menatap lekat mata elang yang sedang menatapnya dengan hangat dan penuh cinta. Ia dapat merasakan bahwa Abimana mengatakan kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Aku juga mencintaimu. Bahkan dari awal mendengar suaramu saja, aku rasa aku sudah mulai tertarik padamu. Tiara masih dapat mengingat dengan jelas saat pertama kali dia diajak Fiona ke rumah itu. Ia melihat Abimana duduk di kursi roda sambil membelakanginya. Ia belum melihat wajahnya, hanya mendengar suara baritonnya saja. Tapi hal itu sudah mampu membuat dadanya berdebar. Abimana tiba-tiba mengelus pipi Tiara. Pipi itu terasa kenyal dan lembut. Ia menarik Tiara untuk mendekat lalu kembali mengecup bibir merah muda itu. Sejujurnya, getaran di dadanya sudah mendorong untuk berbuat lebih. Tapi dia sadar saat ini waktunya belum tepat. Ia tidak mau terlalu memaksakan diri. Ia harus bisa menahan hasratnya sebentar lagi. Ketika kedua kakinya sudah kembali kokoh seperti semula. Saat itulah dia akan menjadikan Tiara seutuhnya hanya miliknya. Kau pasti lelah bukan setelah acara pernikahan kita? Sebaiknya kita istirahat saja, ucap Abimana tiba-tiba. Tiara sedikit terkejut. Ia pikir akan ada beberapa adegan selanjutnya seperti layaknya sepasang suami istri pada umumnya di malam pertama. Melihat Tiara seperti bingung menatapnya, Abimana pun tertawa kecil. Ia mencubit pelan ujung hidung sang istri. Kenapa? Kau kecewa kita langsung tidur? Hah? Tidak.
Ya, tidak apa-apa. Kita tidur aja. Tadi kan aku memang mau tidur, tapi kau menciumku lebih dulu. Kau membalasku. Kau menciumku lagi. Tiara tidak mau kalah. Mereka kemudian terdiam lalu tergelak bersama-sama. Abimana pun menarik Tiara masuk ke dalam pelukannya. Sesekali ia mengusap-ngusap punggung istrinya. Waktunya belum tepat. Bersabarlah. Tunggu sebentar lagi. Sampai aku benar-benar sembuh, baru aku akan melakukan kewajibanku padamu. Ucap Abimana yang terdengar serius kali ini. Tiara membalas pelukan suaminya. Ia semakin masuk ke dalam dekapan hangat Abimana. Tidak apa-apa, aku akan menunggu sampai waktu itu tiba. Bagiku yang penting sekarang kita sudah bersama. Dan selamanya kita akan terus bersama. Abimana mengecup kening istrinya dengan lembut. Terima kasih sayang, aku semakin mencintaimu. Aku juga. Malam ini mereka melalui malam bersama sebagai sepasang suami istri. Meski tidak ada adegan yang menguras keringat berlebihan, tapi malam ini mereka lalui dengan kehangatan dan penuh dengan cinta. Pagi ini di meja makan sudah ada Fiona yang sedang sarapan bersama Paman Leon dan Bibi Alice. Fiona sengaja mengajak mereka sarapan bersama karena berpikir pasangan pengantin baru di rumahnya pasti tidak akan bangun pagi. Fiona mengira mereka sudah melakukan malam yang panjang bersama. Kita lanjut sarapan duluan aja, ucap Fiona. Baik Nyonya, kalau mau nanti saya bisa antarkan sarapan pagi ke kamar mereka, tawar Bibi Alice. Tidak perlu repot-repot, Bi. Biarkan aja mereka menghabiskan waktu lebih lama berduaan di kamar. Kalau mereka lapar, nanti mereka bisa minta disiapkan makan sendiri. Jawab Fiona sambil tersenyum. Ia malah senang Abimana dan Tiara lama-lama berduaan di dalam kamar. Padahal tadi malam mereka belum melakukannya. Pagi ini mereka terlambat turun ke bawah karena lama menghabiskan waktu di kamar mandi. Abimana sengaja minta dimandikan oleh sang istri. Tiara yang sudah lebih dulu mandi harus basah lagi akibat kelakuan suaminya. Ia menarik Tiara sehingga istrinya itu ikut jatuh ke dalam bathtub. Kan aku basah lagi, protes Tiara dengan dressnya yang sudah basah semua. Tiara ingin berdiri, tapi Abimana malah menariknya hingga terduduk ke pangkuannya. Temani aku mandi, pinta Abimana sambil menarik resleting belakang dress Tiara. Kenapa harus membuka resletingku juga? Tiara mencoba menahan tangan suaminya. Mandi lagi ya, mau ya, pinta Abimana dengan wajah imutnya. Tiara sontak tergelak. Sayang, kau tidak cocok memasang wajah imut seperti anak kucing begini. Kau itu cocoknya terlihat sangar seperti harimau, ejek Tiara lalu mencubit sekilas hidung mancung suaminya. Abimana langsung memasang seringai di wajahnya. Baiklah, kalau itu yang kau mau, aku akan menjadi harimau yang siap memangsamu. Abimana langsung menarik Tiara dan menggigit bahunya. Tiara pun menjerit karena terkejut. Selanjutnya ia malah tertawa terbahak-bahak karena gigitan itu semakin lama beralih menjadi ciuman yang membuatnya geli. Sayang, sudah hentikan. Lanjutkan mandinya, pinta Tiara saat merasa ciuman Abimana sudah merajalela hingga ke leher jenjangnya. Menyesapnya bahkan sampai meninggalkan jejak di sana. Abimana mengabaikan permintaan istrinya. Ia masih senang melakukan aktivitasnya, sementara Tiara sudah bergerak dengan gelisah di atasnya. Apalagi saat ini merasa ada sesuatu yang mengganjal di bawah sana. Sayang, sebaiknya kita... Ucapan Tiara terputus seperti sinyal yang hilang timbul. Abimana berhasil membuyarkan konsentrasinya. Nafas mereka saling memburu.
Riak air di dalam bathtub semakin kuat bergelombang. Puas dengan lehernya, kini Abimana menarik tengkuk Tiara dan langsung mencium bibir yang sudah menjadi candu baginya. Tiara pun tak tinggal diam kali ini. Ia ikut membalas setiap pangutan yang suaminya berikan dengan lembut. Mereka terus bermesraan sampai tak memperdulikan matahari yang bersinar semakin terang. "Itu makanan untuk siapa?" tanya Fiona saat melihat seorang pelayan rumahnya yang sedang mendorong troli makanan. "Ini untuk Tuan Muda dan Nona Tiara, Nyonya. Tuan minta diantarkan makanan ke dalam kamarnya," jawab pelayan tersebut. Fiona pun mengangguk. Wajahnya jadi berbinar. Ia mengira anak dan menantunya tidur terlalu larut tadi malam sampai terlalu lelah dan hanya ingin makan di dalam kamar saja. "Ya sudah, antarlah, mereka pasti sudah menunggu." "Baik, Nyonya, saya permisi." Pelayan itu membungkuk sekilas lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Baguslah kalau begini, Abim Junior bisa cepat lahir. Rumah ini pasti jadi ramai karena suara anak kecil. Rasanya aku tidak sabar sekali ingin segera menimang cucu, padahal mereka baru kemarin menikah. Aku sudah ingin cucu saja," ucap Fiona pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Memang sudah lama sekali di rumah keluarga Williams tidak terdengar suara tangisan anak bayi. Abimana saja putra tunggalnya baru mau menikah kemarin. Jelas saja rumah besar itu terkesan sangat sepi, apalagi saat Abimana dulu baru-baru mengalami kelumpuhan. Rumah tersebut terasa sepi dan suram. Saat Tiara datang, barulah rumah itu seperti mendapatkan cahaya baru. Penghuni rumah ikut ceria mengikuti keceriaan yang dibawa oleh Tiara. Ditambah lagi sekarang dia sudah resmi menjadi istri dari Abimana. Dapat dipastikan rumah itu akan bertambah aura bahagianya. "Suapi aku ya," pinta Abimana pada istrinya. Mereka berdua saat ini sedang duduk di balkon untuk menikmati sarapan pagi yang sudah hampir masuk ke jam siang. Ini semua tentu karena aktivitas di kamar mandi yang tidak ingin mereka sudahi. "Baik, Tuan Mudaku," jawab Tiara lalu menyuapi suaminya. "Kau tidak lupakan kalau memanggilku Tuan akan terkena hukuman apa?" tanya Bimana sambil mengunyah makanan dalam mulutnya. Tiara menyuapi dirinya sendiri. Lalu ia kembali mengingat hukuman apa yang dimaksud suaminya itu. "Apa masih berlaku?" tanya Tiara. "Tentu saja, sekarang." Abimana menunjuk bibirnya dengan jari telunjuknya. "Nanti aja ya di kamar," tolak Tiara. Ia kembali menyuapi suaminya. "Ini juga di kamar. Ini di balkon kamar, sayang. Kalau mau begitu-begitu harus tahu tempat," ujuk Tiara. "Kalau di kamar sudah lain lagi hukumannya," ucap Abimana dengan senyum jahilnya. "Mana bisa begitu, itu sih maunya kakak aja," protes Tiara. "Siapa suruh ditunda-tunda?" ucap Abimana cuek. "Jadi mau di kamar apa di sini?" "Di kamar aja, kalau di sini takut ada yang melihat." "Bilang aja kau juga mau hukumannya kan, tapi kau malu-malu," goda Abimana sambil menoel dagu istrinya. "Sudah, tidak usah bahas itu. Kita makan dulu, aku sudah lapar sekali," kata Tiara mengalihkan pembicaraan. Ia takut kalau sudah membahas hal lain, acara makan mereka bisa tidak selesai-selesai. Sementara itu di dalam kamarnya, Carla mengamuk tidak jelas. Sejak ia tahu Abimana sudah resmi menikah dengan Tiara, ia menjadi uring-uringan. Belum lagi saat dia mencoba menelpon Edward, kekasihnya, tapi tak kunjung ada jawaban. Ia tidak tahu kalau Edward sedang berada di luar kota untuk urusan bisnisnya dan mungkin baru kembali lagi nanti malam jika urusannya sudah selesai. Carla merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur.
Sudut kamarnya yang lain sudah terlihat sangat berantakan. Ia melampiaskan kekesalannya pada barang-barang di kamarnya. Kenapa malah jadi begini? Kenapa Bimana secepat itu berpaling dariku? Terus bagaimana kalau nanti dia sembuh dan bisa berjalan lagi? Aku akan merasa sangat menyesal karena sudah meninggalkannya. Semua ini karena Edward. Kalau saja waktu itu aku tidak termakan rayuannya untuk tidak meninggalkan Abimana, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Edward bahkan tidak bisa menggeser posisi Abimana meskipun pria itu sudah lumpuh. Sekarang Abimana malah sudah menikah dengan wanita lain. Edward bilang milik Abimana juga tidak berfungsi karena kecelakaan itu, sama seperti kakinya. Dia bilang aku akan merana kalau terus bersama pria lumpuh seperti Abimana. Tapi nyatanya wanita itu tetap setia bersamanya. Ah, sialan. Carla memukul-mukul bantalnya. Kenapa malah jadi seperti ini? Mana si Edward sekarang tidak bisa dihubungi lagi? Sangat menyebalkan, keluh Carla pada dirinya sendiri. Ia terus teringat saat ia pertama kali bertengkar dengan Tiara di depan pintu toilet di restoran. Ia juga teringat saat Abimana mengajak Tiara pergi ke pesta bersamanya. Carla mendadak cemburu, dia iri pada Tiara. Tak lama handphonenya terdengar berdering, ada panggilan masuk dan itu dari kekasihnya, Edward. Halo Carla, kau menghubungiku? Tanya Edward saat panggilannya dijawab. Kau masih bertanya, apa kau tidak melihat berapa kali aku menelponmu dan mengirimmu pesan? Kau kemana saja? Omel Carla panjang lebar seolah melampiaskan kekesalannya pada pria itu. Aku di luar kota, malam nanti baru sampai di apartemenku. Kau perlu sesuatu? Tanya Edward mencoba bersabar. Kau tidak membaca pesanku? Abimana sudah menikah. Mereka menikah di rumahnya kemarin. Kita kecolongan. Carla terdengar sangat kesal. Kita bahas nanti ya. Aku masih ada urusan. Edward tidak mau membahas soal pribadi dulu. Ia memang tengah sibuk dengan urusan bisnisnya. Kau cuek sekali, kau bahkan mengabaikanku, kau menyebalkan. Ayolah Carla, jangan kekanak-kanakan seperti itu. Aku masih ada urusan lain di sini. Malam nanti datang saja ke apartemenku kalau kau mau membahas hal ini. Kalau sekarang, aku masih sibuk. Aku tidak mau datang kalau kau tidak menjemputku. Edward nampak menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan menjemputmu. Nanti aku kabari lagi. Aku lanjutkan pekerjaanku dulu. Baiklah. Edward pun memutuskan panggilan itu. Lama-lama kau membosankan, Carla. Ceroboh dan sangat kekanak-kanakan. Umpat Edward sambil menatap layar handphonenya. Malam ini Edward menepati janjinya. Meskipun ia sedikit terlambat, banyaknya pekerjaan membuatnya datang terlambat kembali ke kotanya dan tentu saja juga terlambat menjemput Carla. Mood Carla hari ini sepertinya masih buruk. Ia terus menekuk wajahnya sepanjang perjalanan. Maafkan aku memang sangat sibuk sekali. Bagaimana kalau kita makan malam dulu? Kau mau? Edward berusaha membujuk kekasihnya itu. Carla malah melipat kedua tangannya di dada. Aku sudah makan, menunggumu terlalu lama, bisa membuatku mati kelaparan. Jawab Carla dengan ketus. Edward melihat jam di pergelangan tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 8:20. Jadi masih mau ke apartemenku kan? Kalau kau masih kesal padaku, kita bisa bertemu besok saja. Carla langsung menatap Edward dengan kesal. Aku sudah menunggumu dari tadi, kita juga sudah setengah perjalanan ke apartemenmu. Masa kau mau membatalkannya begitu saja? Kau tidak menghargaiku. Edward memejamkan matanya sejenak dan menghirup nafas dalam-dalam. Sudahlah badannya lelah akibat banyak pekerjaan. Sekarang harus menghadapi Carla yang uring-uringan tidak jelas padanya. Maafkan
Aku pikir kau sedang tidak mood untuk keluar karena sepertinya dari tadi kau marah-marah terus, ucap Edward dengan sabar. Jelas saja marah-marah, kau tidak mengerti keadaanku yang sedang kesal. Kemarin aku menghubungimu tapi handphonemu tidak aktif. Pas handphonemu aktif, kau malah tidak langsung menghubungiku. Itu karena aku sedang sibuk, Carla. Aku bekerja, bukan liburan. Abimana dulu lebih sibuk daripada dirimu, tapi dia tidak pernah tuh mengabaikanku. Berhenti membanding-bandingkanku dengannya, Carla, bentak Edward dengan suara lantangnya. Ia segera menepikan mobilnya di pinggir jalan dan menatap Carla dengan kesal. Jangan banyak bertingkah, sekarang jawab aku. Masih mau ke apartemenku atau aku antar pulang ke rumahmu? Suara Edward terdengar meninggi. Sudah hilang sikap lembutnya tadi. Bersambung.